Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rumaima dengan NPM 202151058. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Hakikat Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Kecerdasan Emosional. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Untuk judul artikelnya sendiri, yaitu Hakikat Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Kecerdasan Emosional. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan kemampuan berpikir kritis matematis. Berpikir kritis didefinisikan sebagai pembentukan kemampuan aspek logika, seperti kemampuan memberikan argumentasi, kemudian silogisme, dan pernyataan yang proporsional. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan berpikir kritis ketika ia itu mampu memberikan argumentasi yang logis atau suatu permasalahan. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang bertujuan agar kita dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal, sehingga apa yang kita anggap terbaik tentang suatu kebenaran dapat kita lakukan dengan benar. Kemudian, di sini ada definisi dari kemampuan berpikir kritis menurut beberapa ahli. Di sini untuk yang pertama, ada menurut Krulik dan Rudnick. Itu kemampuan berpikir kritis merupakan suatu cara berpikir yang menguji, mengaitkan, dan mengevaluasi semua aspek dari suatu permasalahan, termasuk di dalamnya kemampuan mengumpulkan informasi, mengingat, menganalisa situasi, memahami, dan mengidentifikasi permasalahan. Yang selanjutnya yaitu menurut Hidayat pada tahun 2011, kemampuan berpikir kritis adalah suatu proses kemampuan siswa dalam mengidentifikasi dugaan suatu permasalahan, menentukan inti dari suatu permasalahan, menentukan dampak dari solusi suatu permasalahan yang diambil, kemudian mendeteksi adanya bias berdasarkan pada sudut pandang yang berbeda, mengemukakan konsep, teorema, atau definisi yang digunakan dalam pemecahan masalah, serta mengevaluasi pendapat yang relevan dalam menyelesaikan pemecahan masalah. Selanjutnya, nah, di sini ada menurut Aziza pada tahun 2018, kemampuan berpikir kritis matematis adalah proses kognitif siswa dalam menganalisis secara runtut dan spesifik terhadap suatu permasalahan, membedakan permasalahan dengan cermat dan teliti, serta mengidentifikasi dan menelaah informasi yang dibutuhkan guna merencanakan strategi untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Nah, tadi kan ada pendapat menurut beberapa ahli, kemudian dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis matematis adalah aktivitas mental dalam bidang matematika yang dilakukan menggunakan langkah-langkah dalam metode ilmiah, yaitu memahami dan merumuskan masalah, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperlukan dan dapat dipercaya, merumuskan praduga dan hipotesis, menguji hipotesis secara logis, mengambil kesimpulan secara hati-hati, melakukan evaluasi, dan memutuskan sesuatu yang akan diyakini atau sesuatu yang akan dilakukan, serta meramalkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Selanjutnya, ini ada penjelasan tentang indikator. Setiap orang memiliki tingkat kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Nah, itu merupakan hal yang sudah pasti, sehingga terdapat indikator dalam kemampuan berpikir kritis. Para peneliti pun menyatakan beberapa indikator kemampuan berpikir kritis, di mana beberapa memiliki indikator yang berbeda. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa indikator kemampuan berpikir kritis. Di sini ada menurut Andriani dan Superman pada tahun 2018 menyatakan indikator berpikir kritis adalah sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat pada tabel di sini. Di sini yang nomor pertama itu ada aspek. Aspeknya menginterpretasi, kemudian untuk indikatornya memahami suatu masalah dengan cara menuliskan informasi yang terdapat pada suatu masalah. Kemudian untuk aspek menganalisis, indikatornya mengidentifikasi kaitan dari suatu pernyataan, dan konsep dari suatu masalah dengan cara membuat suatu model matematika dari suatu masalah dan dapat dijelaskan dengan benar. Selanjutnya, untuk aspek mengevaluasi, di sini indikatornya itu menyelesaikan suatu masalah dengan tepat,
Dan yang terakhir ada menginferensi untuk aspeknya dengan indikator membuat suatu kesimpulan dari suatu masalah. Selanjutnya, ada menurut Pertiwi pada tahun 2018 menyatakan indikator kemampuan berpikir kritis itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk aspek menginterpretasi, untuk indikatornya, memahami suatu permasalahan yang ditujukan dengan menuliskan diketahui dan yang ditanyakan dalam suatu permasalahan dengan benar. Kemudian, untuk aspek menganalisis, di sini indikatornya mengidentifikasi kaitan antara pernyataan-pernyataan dan konsep yang terdapat dalam suatu permasalahan yang ditunjukkan dalam bentuk model matematika dengan benar dan memberikan penjelasan dengan benar. Selanjutnya, untuk aspek mengevaluasi, indikatornya memakai penyelesaian yang tepat untuk menjawab suatu permasalahan dengan langkah dan perhitungan yang benar. Kemudian untuk aspek menginferensi, membuat kesimpulan dari suatu permasalahan dengan benar. Selanjutnya, di sini ada penjelasan kembali mengenai karakteristik kemampuan berpikir seseorang. Setiap manusia memiliki suatu sifat yang beragam, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda. Begitupun dalam berpikir, seseorang ketika melakukan proses berpikir memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan proses berpikir apa yang sedang mereka lakukan. Nah, berikut disajikan beberapa karakteristik kemampuan berpikir kritis. Di sini ada menurut Syaiful dan Ishak menyatakan karakteristik seseorang kemampuan berpikir sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari situasi dari pertanyaan dengan hati-hati. Yang kedua, melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Mendukung sudut pandang yang beragam dibarengi dengan alasan dan fakta. Kemudian mandiri dalam berpikir. Dan yang terakhir adalah aktif dalam berpikir. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis matematis tersebut dapat diukur menggunakan indikator-indikator yang sudah dijelaskan tadi ya. Begitupun dengan kemampuan berpikir kritis matematis dalam mata pelajaran matematika. Tentu saja dapat dikembangkan. Berikut ini merupakan contoh soal untuk mengukur kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, di sini ada contoh soal yang dapat dikerjakan oleh siswa, yang mana pengerjaannya itu memerlukan tingkat pemikiran yang sangat tinggi atau siswa itu membutuhkan proses berpikir yang sangat kritis gitu. Yang pertama, jumlah n suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan Pn ditambah 5 dikali 2n dikurangi Q ditambah 5Q. Jika suku pertama 15 dan mempunyai beda 4, maka P ditambah Q sama dengan titik-titik. Nah, ini dapat siswa kerjakan secara rinci dengan mengingat kembali materi-materi lain yang berkaitan dengan deret aritmatika. Kemudian untuk soal yang nomor 2, barisan X ditambah 4, 4X ditambah 16 membentuk barisan geometri. Nah, soal ini membahas tentang barisan geometri. Bila X bilangan bulat, maka nilai X yang memenuhi adalah, nah untuk contoh soal nomor 2 ini juga sama seperti nomor 1, yaitu membutuhkan pemikiran yang membutuhkan konsentrasi tinggi gitu, atau pemikiran yang sangat kritis. Kemudian selanjutnya di sini ada kecerdasan emosional. Istilah emotional intelligence atau sering diterjemahkan dengan kecerdasan emosi menjadi sangat terkenal di seluruh dunia semenjak seorang psikolog New York bernama Daniel Goleman menerbitkan bukunya dengan judul Kecerdasan Emosi di tahun 1995. Tak kurang pejabat tinggi Gedung Putih waktu itu menganggap emotional intelligence sebagai sesuatu yang baru dan layak diperhatikan. Dari hasil banyak penelitian menyatakan bahwa kecerdasan umum semata-mata hanya dapat memprediksi kesuksesan hidup seseorang sebanyak 20% saja. Sedangkan sisanya, yaitu 80% yang lain adalah apa yang disebutnya emotional intelligence. Bila tidak ditunjang dengan pengelolaan emosi atau pengolahan emosi yang sehat, kecerdasan saja tidak akan menghasilkan seseorang yang sukses hidupnya di masa yang akan datang. Nah, dari pernyataan ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan hidup seseorang. Selanjutnya, di sini ada definisi dari kecerdasan emosional yang tentunya menurut beberapa ahli. Yang pertama, di sini ada
Salovey dan Mayer. Kecerdasan emosional adalah bagian dari kecerdasan sosial atau social intelligence yang meliputi kemampuan untuk memonitor perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain, membedakannya dan menggunakan informasi emosi tersebut untuk memandu proses berpikir dan bertingkah laku. Kemudian untuk yang selanjutnya itu menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi to manage our emotional life with intelligence, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya, the appropriateness of emotion and its expression, melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Kemudian selanjutnya menurut Cooper dan Sawaf, kemampuan berpikir kritis matematis itu adalah proses kognitif siswa dalam menganalisis secara runtut dan spesifik terhadap suatu permasalahan, membedakan permasalahan dengan cermat dan teliti, serta mengidentifikasi dan menelaah informasi yang dibutuhkan guna merencanakan strategi untuk penyelesaian permasalahan. Nah, ini merupakan pengertian dari kemampuan berpikir kritis matematis yang mana sangat erat kaitannya dengan kecerdasan emosional. Untuk selanjutnya, dari beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang di dalamnya terdapat kemampuan seseorang dalam mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, merasakan, memahami dan secara efektif menerapkan daya serta kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koreksi, dan pengaruh yang manusiawi. Selanjutnya, kecerdasan emosional ini digolongkan ke dalam dua bagian, yakni ada yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi dan kecerdasan emosional yang rendah. Menurut Goleman, pada tahun 1995 mengemukakan karakteristik individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi dan rendah sebagai berikut. Yang A, untuk yang A adalah kecerdasan emosi yang tinggi, yaitu mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, dan memiliki kesabaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidupnya, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, dapat berempati pada orang lain, dapat mengendalikan mood atau perasaan negatif, memiliki konsep diri yang positif, mudah menjalin persahabatan dengan orang lain, mahir dalam berkomunikasi, dan dapat menyelesaikan konflik sosial dengan cara damai. Nah, yang selanjutnya yaitu kecerdasan emosi rendah, yaitu bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya, pemarah, bertindak agresif dan tidak sabar, memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang tidak jelas, mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain, kemudian tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif, mudah terpengaruh oleh perasaan negatif, memiliki konsep diri yang negatif, selanjutnya tidak mampu menjalin persahabatan yang baik dengan orang lain, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik sosial dengan kekerasan. Selanjutnya di sini ada Eee, contoh angket yang bisa digunakan dalam mengukur kecerdasan spiritual. Ada contoh angket yang dapat digunakan untuk mengukur kecerdasan emosional. Nah, mohon maaf di sini ada sedikit kesalahannya, maksudnya kecerdasan emosional. Nah, yang pertama di sini ada pertanyaan, "Saya tahu kapan saya sedih dan kapan saya merasa gembira." Kemudian pertanyaan selanjutnya, "Saya tidak bisa membuat keputusan sendiri tanpa bantuan orang lain. Saya mampu mengungkapkan perasaan yang sedang saya rasakan kepada orang lain. Saya tahu penyebab kemarahan saya. Saya tidak tahu perasaan apa yang sedang saya rasakan. Saya mampu bertindak sesuai keinginan saya tanpa harus diarahkan oleh orang lain. Saya tidak bisa membayangkan kehidupan di masa depan." Kemudian yang kedelapan, di sini ada, "Saya tidak mau tahu respon orang lain tentang perilaku yang telah saya lakukan." Yang kesembilan, "Saya bangga terhadap diri sendiri meskipun saya bukan orang yang sempurna." Dan yang terakhir di sini, "Saya akan bersikap cuek dengan musibah yang menimpa teman karena itu bukan urusan saya." Nah, di sini ada beberapa contoh, namun di sini hanya sebagian saja dan masih banyak lagi contoh-contoh pernyataan lain yang menunjukkan bahwa, pernyataan tersebut merupakan contoh angket yang bisa digunakan untuk mengukur kecerdasan emosional. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini tentang artikel berpikir kritis matematis dan kecerdasan emosional. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.